Amin. Dzalikal kitabul la raiba fi, ya. Kemudian walil ladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam, terus kemudian juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30 didengerin oleh kiainya, oleh ustaznya begitu. Anak-anak kita yang sudah wisuda TPQ sudah merasa selesai membaca Quran, padahal itu baru metode cara membaca Al-Quran. Mendawamkan, melanggengkan membaca Al-Quran habis maghribnya tidak ada, apalagi didengarin sama ustadznya begini di masjid atau di musola, ya nan. Oke, wabashiril ladina, tidak salah, wabashiril ladina amanu, wabashiril alladzina yanquduna Allah. Ini kan dua, ini biasa kayak kita di masjid yang tempo dulu. Yang saya mati kok kayaknya masjid-masjid kita kurang ada. Ini yang salah ustadznya atau anaknya yang gak mau ke masjid atau orang tuanya wis nangke nang omahe wis sibuk wis sake kawit esuk SD sekolah jam 7 ngasih setengah 4, SMP jam 7 ngasih ya, jam 5 SMA pagi ngasih sore. Arep dadekno opo nih. Terus baru maghrib kamu kok terserah. Penting orang larang wong liya. Tapi Qur'ane ora ono. Nah, kalau Qur'annya ndak ada, mau dari mana ketenangannya? Wong memang gizaul qalbi ini dari Qur'an. Kita baca Al-Qur'an misalnya, kita baca acak misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Saat kita kemudian Allah hadirkan kita dalam situasi yang misalnya aja sedih, ya Allah sampunya anak kok susah, dikasih nasihat, suruh belajar yang dia tahu kalau dia itu pasti untuk hidupnya juga lebih baik. Dia belajar yang dia kerja dengan baik, itu pun juga nanti untuk dia. Kenapa sih susah sekali dikasih? Suami mungkin atau istri, ya Allah bojoku tak tahajud kok ya angel, ben anak-anak tertata dengan baik, ben rezekinya gampang. Lalu kita baca Al-Quran ini di dalam kesedihan itu, maka bersabarlah kamu sebagai orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Ulul alimi yang kemudian dihinakan, saya sabar. Ojo cepet ndongakno tangga sing ya Allah tanggoku kulo ora solokan buangan banyu ya ora beres, dilenge malah nantang. Wah, lu anak dicegat, dipisui, wonten tanggane jenengan wonten Ustaz, nggih wonten, Pak. Wonten malah kada. Ya orang tuanya tahu karena dia memang gitu, makanya dicarikan di rumah dekat masjid. Tapi nggak nyadar orang tua itu mengganggu tetangga yang lain akhirnya. Ambil tonggone mesti nantang terus. Miso-miso kebun binatang kabeh metu. Mbare ndak wis ndak mati dhewe. Ya wonten, tapi dalam kondisi begitu itu lalu kita diajarkan enggak usah didoain mereka, doain aja yang bagus. Karena para nabi, para ulul azmi itu ketika dihinakan justru mendoakan itu. Nah, tenang kan kita baca Al-Quran. Nah, kalau anak-anak kita sekarang ini yang masih muda-muda itu bergelora, kemarin juga gitu. Ini ada mahasiswa itu dia sudah merasa mau berangkat ke kampus, buang air besar, kan nggak bisa ditahan Bu. Hanya dia berasal, memang janjian kelas itu jam 9 harus masuk. Dia datang dengan ninjanya begitu, kecepatan tinggi setengah jam, mau nabrak 2 orang juga. Begitu nyampe di kelas dia telat beberapa menit. Begitu nyampe di kelas dosennya juga agak kenceng mungkin, langsung dah kamu nggak boleh masuk. Dengan keremajaannya langsung banting dia pintu. Udah kalau nggak boleh kuliah saya Pak. Ya memang emosi juga gitu. Ya saling menyesal semua gitu. Terus kemudian dosennya juga menyesal, dipanggil ini kisah dari mahasiswa, tolong temennya ini panggil dia lagi. Telah berselang jam terus meminta maaf gitu. Tapi dosennya juga, ya saya juga minta maaf kenapa sampai sebegitu kakunya, dan tanpa tahu bahwa kamu ternyata sudah berjuang keras sebelumnya untuk sampai ke kampus. Kesabaran di sini lalu mewujud ketika kemudian kita tadarus tadabbur Al-Qur'an.
Kalau anak-anak kita sendiri itu tidak memiliki kewencengan, kita kayaknya ya Allah, anak kayak digawe kopo to angel tuturane. Ya, anak juga gitu, Pak jenengan kok ya ora sabaran. Ini kan kayak suami istri, ya Allah, sing lanang garwa kula dupi pun Gusti, garwa kula ngeten iki. Sing garwane ya Allah, garwa kula sing istri kok ngeten iki. Dadi babak belur kabeh teng niku. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran ya. Syukur-syukur anak-anak cucu kita nanti kita arahkan menjadi para penghafal dan lalu memahamkan dan mengamalkan Al-Quran insyaallah. Itu Pak Ari yang suratul kahfi. Ada fadilah yang lain juga banyak. Nah, yang ingin saya tambahkan justru Pak, kalau ini andalannya nanti kalau misalnya, karena kita kan hidup di dunia nih, boleh nggak pakai Al-Quran untuk syifa, untuk obat? Boleh, karena huwa syifa linnas. Boleh nggak ayat Al-Quran lalu kita meminta kepada Allah untuk meminta ke materi? Mintanya ke Allah, tidak kemudian minta ke Quran, juga jangan. Kesalahan orang-orang yang juga kemudian ini salahnya itu kan bukan kesalahan yang ini ya, kita refleksikan dari sini itu. Kadang ini kok Al-Quran untuk meminta dunia, kita sholat kok untuk dunia. Bukan, kita sholat duha, memang sholat duha itu Allah hadirkan untuk murah rizki. Bukan karena kita sholat duha lalu minta dunia. Enggak. Irka li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Siapa yang bilang? Allah melalui hadis Rasulullah. Sujud ruku kepadaku 4 rakaat saja tiap pagi, aku cukupi sampai sore. Lah Allah yang bilang, kalau kita ngerjain kira-kira kita berharap dunia atau kita sedang menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Yas'alunaka 'anni fa inni qarib mujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Allah bilang gitu. Kalau engkau bertanya kepadaku, Allah ada di mana? Kabarkan aku datang. Minta kepadaku, maka aku akan kasih. Nah, kalau kemudian kita berdoa, ya Rabb, beri saya rumah yang bagus, mobil yang cakep, ya, halamannya yang luas, rumah ya yang penting ada kolam ikan di depan, di belakang ada kolam renangnya, ya, rumah itu ada ruang tamunya 3 supaya anak tidak kumpul dengan ayah ibunya kalau tidur, ya, ruang tamu yang penting bagus bisa untuk memuliakan para tamu, ya, halaman parkir kalau ada tamu ya tidak usek-usekan. Kira-kira kita doa kayak begitu boleh apa enggak? Ya boleh, kita minta ke Allah. Yang nggak boleh kan kemudian kita ajukan proposal itu ke bank. Aku pokoknya netok bank ini dengan segala aset yang saya miliki saya itu malah nyambung. Ya kalau kemudian ya Allah berikan kepada anak keturunan kami jadi anak-anak keturunan yang saleh, yang soleh, ahli Quran, ahli bersedekah, ahli tahajud, ahli sholat. Ya mereka kemudian kebutuhan materi cukup, kebutuhan akhiratnya yang kau penuhi dan kau berikan pendidikan terbaik mereka. Ya bagus. Masalahnya menurut saya termasuk kritik bagi saya sendiri, berapa lama kita angkat tangan kayak gini habis sholat 5 waktu, atau pagi ini kita udah sholat duha berapa rakaat lalu meminta Allahumma inna duha bahwa duha ini adalah waktu, innal duha bahwa jamala kuwatuka, ya, wa rumah tuka, wa uang muka, ya, wa motoruka, motormu juga, saya minta dong motor untuk saya berdakwah. Nabi ontanya terbaik, tapi Nabi kalau malam ada makanan di rumah, ada kurma, ya, minta kepada Aisyah, udah Aisyah berikan kepada para yang membutuhkan. Dan saya ditanya, Pak Ustadz ngaten niku ora sanggup nek kula. Oh bengi nokol kasuk ijo ono buah ono sayur kene tanggoe kabeh sesuk piye tawakal kepada Allah mboten kiat nek kula. Nah orang kuat loh, angger sasi iki kira-kira planning ininya apa rekeningnya masih ada berapa gitu kok. Listrik nanti bulan ini habis 400 harus dihitung semua. Tetapi tadi itu kita minta kepada Allah. Karena ini hari banyak yang mintanya ke rentenir, mintanya ke bank, dan seterusnya. Jadi bismillah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya sih tadi nggak habis pikir ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita kaum muslim itu kok hidupnya kurang tenang, kurang tentram, bahkan hidup dalam kefakiran, kemiskinan. Itu ada yang salah menurut saya dalam aturan ini. Berarti Qurannya jarang dibaca, jarang diamalkan.
sholatnya jarang kemudian dilanjutkan, doanya mungkin perlu dievaluasi. Kemudian diangkat tangan begini, begitu baru 1 menit, Allahumma ya Allah irzuqna rizqan halalan thayyiban. Kayak ada bandul berat. Rabbana anzil alaina maidatan minas sama takuna. Ndongone sakti ngeten iki. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu kok. Terus nanti kali anak kula karo kula terus. Lalu nangis, kita minta ke Allah, apalagi kemudian tidak hanya sholat 5 waktu, tapi di pagi hari kita Tuhan, di tengah malam kita tahajud menyapa Allah yang hadir di tengah malam. Ya Allah, nangis kita minta ke Allah. Masa sih kalau kita udah nangis di tengah malam, pagi masih kita dibuat nangis? Kayaknya enggak. Masa sih kemudian kita, anak-anak kita ajarin, ya nah perutnya dilapangkan, dikosongkan, puasa sunnah. Masa sih kita udah mengkosongkan perut kita masih nantinya dibuat lapar oleh Allah? Kayaknya enggak. Ayo nah Allah perintahkan fantasyiru fil ardi, menyebar ke muka bumi, etos kerja yang bagus, walaita sumir rahmatillah, jangan pernah engkau putus asa dengan rahmat Allah. Masa kita yang punya effort kerja keras yang tinggi, masa kita masih sengsara? Kayaknya nggak mungkin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ayo baca, ayo generasi muda sekarang baca buku, baca semuanya baca. Masa kita masih bodoh?